Jumat 26 Januari 2024, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Madiun menggelar rapat paripurna dengan agenda penandatanganan Nota Kesepakatan Rencana Awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah atau RPJPD Kota Madiun tahun 2025-2045. Rapat paripurna dipimpin dan dibuka langsung oleh Ketua DPRD Kota Madiun, kemudian dihadiri Wali Kota bersama Wakil Wali Kota Madiun, jajaran Forkopimda, segenap anggota DPRD dan Kepala OPD terkait. Dalam dokumen rencana awal RPJPD Kota Madiun tahun 2025-2045, dijabarkan visi, misi, arah kebijakan, serta sasaran pokok pembangunan untuk periode 20 tahun mendatang. Proses penyusunan pun dilakukan secara transparan, responsif, efektif, efisien, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan. Dan berikut cuplikan pemaparan Wali Kota Madiun Maidi terkait dokumen rencana awal RPJPD Kota Madiun tahun 2025-2045. Tahapan yang telah dilaksanakan pemerintah Kota Madiun dalam penyusunan awal RPJPD tahun 2025-2045 yaitu penyusunan dokumen kajian lingkungan hidup strategis dan forum konsultasi publik awal RPJPD tahun 2025-2045 pada tanggal 1 November 2023. Hadirin sekalian yang berbahagia, ada tujuan dari penyusunan dokumen RPJPD antara lain: 1. Sebagai pedoman untuk memberikan arah pembangunan terhadap kebijakan dan strategi pembangunan jangka panjang daerah tahun 2025-2045. 2. Menjadi dasar penyusunan RPJMD secara teknokratik dan menjadi pedoman dalam perumusan visi-misi dan pedoman bagi calon kepala daerah yang akan mengikuti pilkada serentak tahun 2024. 3. Sebagai dasar atau acuan penyusunan RPJMD dilakukan dengan cara penyelarasan sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah. 4. Sebagai tolok ukur dalam mengukur dan melakukan evaluasi kinerja setiap 5 tahunan pemerintah Kota Madiun pada tahun 2025-2045. RPJPD ini akan dituangkan ke dalam 4 kerangka kerja pembangunan 5 tahun dalam rangka pencapaian visi daerah mengikuti 1. Arah kebijakan periode 2025-2029. 2. Arah kebijakan periode 2030-2034. Arah kebijakan periode 2035-2039. 4. Arah kebijakan periode 2040-2045. Hadirin sekalian yang berbahagia, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi serta penghargaan yang tinggi kepada pimpinan anggota DPRD Kota Madiun dan kepada seluruh aparatur pemerintah atas kerja sama dan sinergi terhadap seluruh jalannya penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di Kota Madiun. Dapat kita sadari bahwa dengan keterbatasan dari sisi sumber daya manusia dan kemampuan keuangan daerah, maka hendaknya perlu kecermatan dan kesediaan dalam melihat dan menentukan perencanaan pembangunan Kota Madiun untuk 20 tahun. Wali Kota Madiun Maidi optimis Kota Madiun untuk 20 tahun ke depan akan menjadi kota yang maju mendunia dengan perencanaan pembangunan yang berkelanjutan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera menuju Indonesia Emas di tahun 2045. Diakui Maidi, RPJPD berfokus pada peningkatan kualitas SDM. Dengan SDM yang unggul, maka akan meningkatkan kualitas hidupnya. Maidi menambahkan kondisi kota yang ada saat ini pun juga tak luput dari peran SDM yang unggul. Untuk itu, ia ingin masyarakat Kota Madiun bisa memiliki daya saing tinggi di luar daerah hingga luar negeri dengan peningkatan SDM. Kota Madiun adalah kota jasa, dan Kota Madiun tidak punya sumber daya alam. Tentunya ini akan kita sesuaikan, sehingga bagaimana bahwa kota jasa ini akan bisa menservis, memberikan pelayanan publik prima terhadap siapapun yang datang di Kota Madiun. Semuanya kebutuhan harus bisa terpenuhi.
Kalau bisa terpenuhi di Kota Madiun, walaupun kita tidak punya sumber daya alam, jasa semakin banyak, pendapatan kita semakin tinggi, kesejahteraan akan kita dapatkan. Itu yang kita lakukan seperti itu. Satu generasi emas. Jadi program nasional itu hari ini bagaimana tahun 2045 ini generasi emas ini sudah kita dapatkan. Kalau itu kita dapatkan di dalam kemajuan dunia, SDM kita akan bisa mengikuti, tidak akan ketinggalan. Nah disitulah Kota Madiun itu fokus SDM. SDM harus unggul, tidak bisa ditawar lagi. Jadi SDM harus unggul. Di mana SDM unggul, kita dicari, kita bukan mencari. Jadi kemajuan semuanya ini karena berkat SDM yang unggul. Maka untuk Kota Madiun ini fokus paling utama adalah peningkatan SDM. Jadi kota ini kalau SDM-nya unggul dan SDM yang unggul di biaya yang tinggi, anak-anak ini akan bisa hidup di seluruh dunia. Tapi kalau saya hanya fisik saja besar, tapi fisik itu hanya terletak di situ saja, tidak akan berubah. Tapi kalau SDM akan berubah, akan bisa merubah dunia. Sementara itu Andi Raya, Ketua DPRD Kota Madiun, saat ditemui usai rapat paripurna menuturkan masih ada sejumlah dokumen yang memang perlu diperbaiki. Meski begitu, hal tersebut masih dimaklumi lantaran waktu yang diberikan oleh Mendagri cukup singkat. Selanjutnya, RPJPD akan segera diserahkan ke Gubernur Jawa Timur dalam waktu dekat. Ya, jadi hari ini rancangan awal nota kesepakatan rancangan pembangunan jangka panjang daerah sudah disepakati, walaupun secara dokumen data kita masih melihat ada kekurang akuratan, tapi kita bisa maklumi itu karena memang waktu yang diberikan oleh Mendagri untuk segera dikirimkan pada gubernur itu cukup mepet. Maka dari itu kita maklumi sambil kita berjalan, tapi kami pastikan nanti pada saat rancangan akhirnya akan kita susun sedetail mungkin, karena ini bicara 20 tahun ke depan dan menyambut Indonesia Emas. Kami berharap rancangan pembangunan jangka panjang daerah ini bisa bagus dan dijadikan landasan pijakan untuk kepala daerah atau pejabat berikutnya yang akan memimpin Kota Madiun. Setiap 5 tahun nanti kan kita akan breakdown. Secara rancangan awal kita melihat beberapa indikator saja yang khususnya masalah pendidikan, kesehatan, mungkin infrastruktur yang akan kita fokuskan masih ke sana. Tapi tidak kita lepas daripada pembangunan sumber daya manusia pun juga akan kita pikirkan untuk 20 tahun ke depan. PAW pergantian antar waktu. Saya kira dari gubernur sudah bersurat ke kami dan kita sudah diberi batasan waktu. Saya kira masih cukup waktu untuk kita berproses. Kami menunggu surat dari partai. Begitu surat dari partai masuk akan kita segera proses. Jadi pada intinya kita tidak ada niatan untuk mengganjal atau mengganggu prosesnya. Senyampang ada surat dari partai akan kita lanjutkan sesuai dengan tanggal dan itu terarsip dengan baik. Trubus Wahyudi, Madiun, Sakti TV.